Kalau saya ini kalau saya mengalami adalah hal tersulit itu kalau menyangkut keselamatan diri ya. Jadi iki nek jujur iki. Jujuran hati ku ndi, Pak? Kena. Hati itu di mana ya? Ini lek salkan ini. Jantung sih kiri jantung. Ya, ono sing terjemah jantung apa wis pokok wis ngene ku, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Podcast kali ini sangat istimewa sekali karena yang hadir adalah seorang guru, ya kan? Kuliahnya ambil jurusan filsafat, ya kan? Dan seorang penulis. Nah, salah satu karyanya adalah Beningnya Hati Itu Bersama Kejujuran. Beliaunya adalah Ustadz Suparno Ahmad. Kebetulan sudah hadir di studio, kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Oni. Ya, gini Ustadz. Jadi Ustadz Parno ini sehari-hari profesi memang guru ya, guru. Mengajar di mana ini? Mengajar di Al-Falah utamanya. Di Al-Falah, ngajar bidang apa ini? Mengajar bidang agama. Bidang agama. Ya. Selain itu hobi menulis. Iya. Hobi menulis. Sudah berapa buku yang terbit? Ya, kira-kira 50-an. Ada 50-an ya. Iya. 50. Salah satunya ini ya tentang Ini kejujuran. salah satu. Iya. Tahun berapa itu? Ini tahun berapa ini? Sampai lupa saya. Ada di mana ini tahunnya? Saya nggak lihat. Ya, diterbitnya. Oh ini 2016. 2016 sudah 5 tahun. Ya. 5 tahun ya, 5 tahun. Ini berisi saya sedikit berisi memang dalil-dalil tentang kejujuran ya, hadis dan Quran gitu ya. Ustadz Marno. Gini, kejujuran sendiri itu kalau saya ini kalau saya mengalami adalah hal tersulit itu kalau menyangkut keselamatan diri ya. Jadi iki nek jujur iki kan gitu bahasanya ya gitu ya kan. Padahal seharusnya jujur itu selamat ya kan. Tapi dengan karena rasa khawatirnya itu akhirnya timbul semacam itu. Menyikapinya gimana? Jadi orang itu harus belajar ya. Belajar. Harus belajar dan harus ada contohnya, harus ada uswahnya. Iya, harus ada yang diteladani gitu mungkin. Iya, harus teladani. Dan teladan itu harus yang paling benar. Iya. Nggak boleh teladan-teladanan. Kadang telat, kadang telatan. Nah itu ya. Iya, nggak bisa jadikan pedoman yang baku. Oh, iya. Cetakan manusia enggak pernah bisa. Harus jadi cetakannya Allah. Gitu ya. Iya. Ada tip lagi mungkin selain teladan gitu, mungkin dari diri kita untuk meyakinkan bahwa jujur itu selamat itu. Ya muncul dari keyakinan tadi setelah melihat contoh dan contoh itu sudah memberikan teladan yang banyak. Banyak. Sehingga kita mencoba mencontoh dari yang memberi contoh itu. Iya. Dan contoh itu produknya Allah. Iya. Yang nyekolahkan, yang ngajari ya hanya Allah. Oh. Nggak bisa yang ngajari profesor, nggak bisa. Harus gurunya Allah. Mungkin untuk kejujuran yang paling berat itu untuk membayangkan itu seorang pemimpin ya, seorang pemimpin untuk jujur itu karena dalam memimpin itu yang dipimpin kan beraneka karakter orangnya gitu. Itu mungkin seperti apa itu untuk jadi kegalauan pemimpin itu. Jadi gitu, begini. Kalau bangunan itu, Pak. Iya. Bangunan itu disusun dari fondasi. Betul. Dan itu dirancang mau berapa tingkat. Iya. Ya. Kekuatannya ya itu ya. Iya, mau disusun mau jadi berapa tingkat. Dan kekuatan fondasi harus terukur betul. Betul. Nah, sehingga bisa menyangga bata yang akan dipasang gitu ya. Nah, ketika memasang bata, itu tidak boleh penceng. Iya. Karena itu mempengaruhi kekuatan nanti itu ya. Besar kecil. Ya. Kalau sudah mulai dicuri dari setatnya, batanya diperkecil atau pasirnya dikurangi atau semennya dikurangi, menjadi susunan atas fondasi sekuat apapun rapuh. Dan gampang jebol. Makanya kalau pemimpin sudah sampai ujung, dia sudah belajar dari kecil. Wis latihane
nek sekolah nyuntuan. Sekolah nyuntuan ya. RP-an. RP-an ya. Itu sudah tidak percaya diri. Betul, betul. Jadi gitu ya. kalau jadi pemimpin kok tidak percaya diri, wedi ambek kejujuran, berarti awal dasarnya sudah nggak benar berarti ya. Nggak benar. Ah, berarti ini perlu nih. Ini kalau filosofinya ini. Filosofinya seperti itu gitu ya. Gitu ya. Iya. Iya, kalau iya. saya dari awal sudah biasa jujur, nggak ada yang takuti, Pak. Mati pun oke. Oke. Iya. Turun gampang, nggak ada berat. Nggak ada berat. Iya. Benar. Karena memang kejujuran itu sendiri kan yang bisa merasakan kan diri kita sendiri gitu ya. Seperti puasa. Ya. Puasa yang tahu puasa enggak kita sendiri Ya, gitu kan ya. seperti itu. Ya. Ya kan. Jadi itu kan termasuk untuk menjalankan kejujuran itu kan sangat berat. Untuk tidak jujur itu peluangnya wong aku nek ra jujur gurung tentu konangan macam kayak gitu kan. Itu mungkin ada tip mungkin ya. Iya, jadi semua itu kan cuman TEKTB. Apa itu? TEKTB. Tidak enak kalau tidak begitu. Jadi kalau dibiasakan jujur, iya. kemudian tidak jujur tidak enak, Pak. Nggak enak. Oh, berarti faktor kebiasaan. Iya. Berarti kebiasaan. Biasaan. Bahasanya itu riyadhah, dilatih, dibiasakan. Nanti Betul, jadi betul, adat. Betul. Kalau sudah jadi adat, Iya. itu jadi budaya. Budaya. Lah budaya yang dimurnikan sama Allah namanya agama. Nah, betul itu. Termasuk dalam hal keikhlasan ya. Keikhlasan itu juga kebiasaan. Iya. Kebiasaan karena kalau nunggu ikhlas nggak mungkin karena ikhlas itu timbul dari kebiasaan tadi itu lama karena biasa akhirnya jalan sendirinya. Iya. Karena di dalam diri manusia itu ada fa'alhamaha fujuroha wattaqwa. Bahan kita bahan fujur, bahan jelek-jelek. Ya. Dan juga ada bahan yang baik, takwa itu. Sehingga kita itu tidak bisa membunuh fujur itu, Pak, dengan takwa. Kita hanya bisa mengalihkan. Mengalihkan ya. Iya, membiasakan yang baik. Oh, betul. Tidak bisa betul. membunuh. Tidak bisa. Karena itu sudah menu istilahnya ya. Gandengane gitu ya. Jadi kalau harus menghindari itu. Menghindari itu. Kalau kita wis latihan ke takwa, digiring ada orang menunjukkan ke fujur, ya rada oleh didik ang menungso talatole, Pak. Iya benar. Makanya orang itu ngikuti agama temannya. Termasuk pengendalian diri kan itu ya. Iya. Pengendalian diri gitu kan ya. Nah, pengendalian diri itu kan kaitannya dengan nafsu itu. Iya memang. Nah, itu gimana itu? Lah kalau dicerita itu yang pertama ya. Iya. Ketika seorang penggembala kambing. Penggembala. Kan masih kecil anak itu. Iya. Dan presidennya kan putranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gitu. Putranya. Putranya namanya Abdullah itu ya. Abdullah bin Umar. Dia jadi presiden atau jadi khalifah. Atau jadi pemimpin bangsa ini. Dia kan ingin tahu. Yang diingin tahu itu apanya dari kaumnya itu. Enggak ingin lihat kemiskinannya, enggak. Dia ingin tahu keimanannya sak berapa. Oh. Kekuatan keimanan itu. Iya. Karena Allah ngangkat derajat itu dari iman dulu. Derajat seseorang itu di matanya Allah diangkat dari iman. Keimanannya. Iya. Bukan dari hartanya, bukan dari jabatannya. Itu penyempurna saja. Penyempurna. Iya, penyempurna saja. Pak Oni guys ganteng, ditambah soge, dicasi tambah gak karu-karuan ya. Amin. Iya. Dari situ, maka ketika melihat pemimpin itu melihat bukan konsentrasi utama kalau Abdullah ini ke keimanannya. Betul. Ketika ada seorang anak kecil didekati sama beliau. Iya. Ini kambing siapa yang sebanyak ini? Kambing juragan saya. Ini ngetes si gembala tadi itu ya. Ingin tahu ya. Iya, ingin tahu kemana seberapa gitu. Dites gitu kan. Iya. Blusuannya ngetes gitu ya. Loh, iya. Kan sama dengan. Iya, ojo ngomong blusan liyane wis. Iya, Pak ya. Iya, gimana? Lanjut lagi gimana tadi itu ceritanya itu?
ingin tahu tingkat kualitas keimanan. Tingkat kualitas keimanan dari yang kecil. Iya. Ngukurnya dari yang kecil, bukan yang dari yang gede, Pak. Iya. Karena nanti yang kecilnya akan jadi gede. Betul. Nah, maka ditanya, ini kambing siapa sebanyak ini kamu pelihara? Umur sekitar 8 tahunan lah. Iya. Pengembala. Masih kecil-kecil, Pak, karena murah. Iya. Kambing tuan saya. Oh. Gimana aku mau beli satu aja? Beli satu dengan harga yang mahal. Iming-imingnya mungkin gitu ngetesnya ya. Aku beli satu yang kecil sendiri. Iya, enggak dibeli yang besar. Iya. Yang kecil sendiri. Bukan punya saya, Tuan. Tuanmu enggak tahu, bosmu enggak tahu. Iya. Nah, nanti kalau tuanku tanya gimana? Walaupun tuanku enggak tahu, tapi kalau tanya, gimana kambingnya? Terus saya jawabnya apa? Betul. Ngomong aja. Kamu bilang dia makan serigala. Sudah selesai. Dirayu terus. Dirayu. Anak ini sampai marah, Pak. Sehingga dia mengatakan, fa'aina Allah. Iya. Di mana Allah itu? Kalau begitu. Diam berapa semili presiden iya. Di mana Tuan? Di sana Tuan. Ayo aku diantar. Dibeli semua kambing itu, Pak. Dikasihkan anak itu. Harganya kejujuran, Pak. Iya. Salah satu hikmahnya kejujuran. Tapi kalau dari kecil terus sampai besar, apanya yang sulit? TEKTP. Tidak enak kalau anak kecil tidak jujur. Iya. Dibiasakan. Tidak enak kalau tidak begitu. Kan dia sudah biasa jujur. Ya, bohong nggak enak. Nah, ada ganjelan macam kayak gitu ya. Jadi betul. Kalau memang dari kecil udah dibiasakan, nanti besarnya udah otomatis gitu ya. Otomatis. Gak usah nyetek misalnya. Duit sama geletak gak kejubuk anak belas. Iya. Dalam masjid kan nyolong. Karena aman. Jujur. Karena jujuran itu. Sandal hilang nang masjid terus lapo, Pak. Sepeda motor hilang terus lapo. Usaha. Digolek gak ono, lapor polisi gak bisa. Iya. Terus gimana? Itu kalau yang di masjid yang salah satu masjid di Indonesia ada itu kalau dari jamaah ada sebuah kehilangan diganti itu dari masjid ada itu memang. Masjid yang seperti itu basisnya itu adalah basis kegiatan, bukan basis dana. Oh gitu. Ya. Artinya gimana? Artinya gini, basis kegiatan itu ya seperti Pak On ini ya. Ini kan basisnya kegiatan. Iya. Nanti akan muncul dana. Ya kan? Karya muncul dana. Iya. Kegiatan. Tapi kalau kita basisnya dana, jenengan enggak bisa apa-apa, enggak kreatif. Jaga Kegiatan maksudnya program gitu ya. Iya, programnya itu terbatas. Gitu ya. Iya. Jadi masjid punya program ini gitu. Di mana saja. Akhirnya dapat dana gitu ya. Di mana saja. Di pendidikan, di pemerintahan, di masjid. Itu kalau basisnya dana, dibatasi, tidak kreatif. Amal juga begitu. Amal misalnya ibadah. Ibadah misalnya sholat. Nek wis sholate rumangsa lebih, Pak. Iya. Wis gak kreatif meneh. Benar. Makanya ini untuk menjaga ini perlu teknik ini, perlu teknik. Perlu teknik loh ini loh. Teknik barang. Iya, perlu teknik. Artinya begini, kalau kita sudah merasa kita ibadahnya kita bagus ya kan, disegani orang dan sebagainya, nanti dikhawatirkan ada yang kisah itu ya, yang kisah seorang ulama yang ketemu anjing itu loh. Ulama ini berpapasan dengan anjing, saking takutnya kena najis anjing itu kan dicincing-cincing jubahnya kayak gitu kan. Dicincing-cincing lah, anjingnya di sini kan tersinggung itu. Ngomong, iku nek kena najisku lho isih mbok umbah. Isih mbok sucikan sik iso ngono. Tapi nek kowe koyo ngono kuwi kan ngloroni atiku. Ngono ya. Nek atiku loro kowe apa piye carane ngumbah kowe gitu. Saya ambil yang sahih aja. Iya, gimana? Saya ambil yang sahih aja. Ya, jadi begini. Ketika seorang ayah punya anak bayi. Iya. Maksudnya anak istrinya, Pak ya. Iya. Bapaknya gendong, diujuk-ujuk nang ngene. Digendong lu ngompol anak. Ngompol. Diangkat begini sama ayah, berhenti anak itu nangis. Oh, kaget gitu ya mungkin ya. Iya, Rasulullah melihat najis kencing anakmu yang masih netek. Iya. Cukup kamu perciki.
Tapi kamu gimana cara membasuh najis yang ada di hati anakmu? Nah, timbangannya asu mending gimana? Iya. Kejujuran tuh selain menyangkut kita itu kadang juga keselamatan anak, keselamatan keluarga lah istilahnya. Seperti itu. Itu kalau orang awam tuh bingung kan, kita jelasinnya tuh bingung. Makanya selain iman itu Pak Oni, yang diangkat derajatnya sama Allah kan ilmu. Ilmu, betul. Bekal ilmu. Iman, bekal ilmu. Iya, semua harus diilmui ya istilahnya. Iya. Harus diilmui apapun itu ya. Karena mesti lewat iman, setelah itu diilmoni. Benar. Kalau ilmu dulu nggak bisa. Bayi lahir gak tuh ilmu. Nah, lahir procot. Ya harus diimani. Iki anake si A. Benar. Nggak bisa ketelisut itu Pak. Benar. Ya, setelah itu kan diilmoni, dipelajari. Iya. Ya. Maka Allah bilang kan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah itu pasti ngangkat derajatnya orang beriman dan berilmu. Iya. Satu diangkat, satu juga diangkat. Maksudnya iman saja diangkat, berilmu saja juga diangkat. Tapi kalau beriman dan berilmu diangkat beberapa derajat, melebihi dari yang lainnya. Iya. Ya memang kejujuran tuh artinya tadi penghantar ya ke mengantar surga. Pintu pintu apa namanya. Itu pun sudah terbukti juga di dunia ya artinya. Maksudnya nyata gitu kan, ada misal contoh itu kadang kita ada saya sendiri kalau membutuhkan seseorang kadang-kadang itu kan saya tanya lulusan mana, itu formalitas sebetulnya. Lulusan mana, punya skill apa, itu formalitas. Yang terpenting di sini ada kejujuran. Karena istilahnya nanti dia punya skill apa enggak itu bisa dilatih istilahnya. Bisa dilatih. Wah, saya belum mahir Pak, itu baru gini bisa dilatih. Tapi kalau tentang kejujuran ini kan ngelatihnya suwe, mau naik wis tuwek gitu ya istilahnya kan. Kalau enggak dari awal. Sebenarnya kita nggak bisa lihat kejujuran, Pak. Makanya itu kita kan bisanya nanya gitu. Jadi gini, Pak. Nanya, ngetes tadi macam kayak gitu tadi. Jadi itu. Begini, sidik itu artinya kan dua. Jujur sama benar. Yang bisa dilihat itu benar. Benar ya. Kayak tok meripat, objektif. Saya ndelok bijimu berapa? Kumlot mana? Ijazah. Oh iya benar. Tanya lagi, bukti nih. Itu benar, Pak. Iya. Itu separuh sidik Pak. Lah jujur di sini, piye ngukur hati? Iya. Ini mesti gandengnya. Iya. Nggak tahu kita. Tapi kita perlu pembuktiannya bisa tapi lama ya artinya. Iya Pak. Dan itu sampai mati baru. Wah, makanya mati. Mungkin setelah kejadian biasanya ya. Iya. Itu yang dinamakan kebenaran muncul pada waktunya itu. Iya. Seperti itu. Benar. Kebenaran muncul waktunya karena kejujuran itu terlihat setelah mari tibae gitu Allah kan. Keliru aku. Delok kok koyoke bener. Ya, jadi untuk urusan yang namanya sidik Pak ya. Iya. Jadi kalau kita sudah melihat Rasulullah itu pasti empat hal. 2 jadi modal dasar dalam pribadi. Kalau Rasulullah itu dari kecil sudah terlatih disebut Al-Amin. Dapat dipercaya ya? Terpercaya. Berarti amanah dia. Betul. Kejujurannya umur 4 tahun dioperasi sama malaikat. Oh yang dicuci itu ya? Nah itu kan dibuang Pak. Iya. Makanya Rasul di dalam pribadi Rasulullah itu muncul sidik dan amanah. Sidik dan amanah. Jadi ngajari siapapun, generasi siapapun, ukurannya itu 2 itu. Sidik yang bermakna benar sama jujur. Amanah itu tanggung jawab. Amanah itu tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah.
Iya, iya, iya. Setiap kamu adalah penggembala, bukan pemimpin. Kalau dia pemimpin, ada arogansi, Pak. Iya, iya, iya. Qala ana rabbukumul a'la, ku Fir'aun. Aku ini Tuhan di alam semesta ini. Karena merasa pemimpin. Tapi kalau penggembala, apa tugasnya penggembala? Ngomong. Ngomong. Maka ya. Rasul nyebutnya kullukum iya, betul. Seperti melayani gitu ya. Kembali ke kejujuran, Ustaz. Ini kan judulnya kan beningnya hati itu bernama kejujuran gitu kan. Iya. Bisa diuraikan ini. Beningnya hati itu bernama kejujuran. Iya. Karena tadi saya bilang kalau sidik itu kan punya arti benar dan jujur. Iya. Kalau al-haqqu mirabbikum. Al-haqqu mirabbikum berarti objektifnya benarnya itu baca Al-Qur'an. Bacaan mesti ketemu. Iya. Ketok moto bisa dilihat. Tapi kalau kejujuran, waman saluha sairu amali wa man fasada sairu amali illa wayal. Kejujuran itu ngono. Hati ku ndi, Pak? Kena. Hati itu di mana ya? Ini soalnya nih. Jantung sih kiri, jantung. Ya, ono yang terjemah jantung apa wis pokok wis ngene iku. Karena kalau itu dianggap jantung, dianggap iku diskusi ilmiah ya. Kita bicaranya pokoknya mesti nek salat nyegep ngene iki. Iya. Berarti di sini. Makanya benihnya hati bernama kejujuran. Itu letaknya itu di situ. Dan hati itu himmatil mulk. Raja. Betul. Pikiran, otak, panglima, prajurit. Ya, panca indera tubuh ini prajurit. Maka kuncinya itu di rajanya, semua itu di raja. Oke Ustadz, ini perbincangan udah luar biasa tentang kejujuran. Mungkin ada kesimpulan baru tentang kejujuran itu Ustadz. Bagi kita sudah biasa jujur, bertahanlah terus. Karena kita akan bersama Allah. Amin. Jangan takut, ketemu surga. Iya. Dan surganya benar-benar surga, bukan surga dunia. Ya. Iya. Bagi yang jujur serta hilang 1%, 2%, 50%, 99,99%. Tenang aja. Allah masih membuka pintunya. Manakala kita ini bertobat, tidak mengulang lagi, selesai. Iya. Innallaha ghafurur rahim. Nah, ini kesimpulannya luar biasa ini. Kesimpulannya luar biasa. Jadi para netizen sudah mendengarkan sendiri bahwa kalau yang sudah jujur itu pertahankan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk jujur itu, jangan ragu-ragu karena itu yang menjamin paling banter surga ya. Ya kan. Dan untuk yang sudah merasa terkikis kejujurannya itu harus cepat-cepat segera bertobat ya, ini ya kan. Dibuka. Iya. Masih membuka ya kan. Iya, selama selesai. Bernapas masih dibuka. Mungkin ini. Iya, masih dibuka. Jangan sabar. Iya, betul. Rahmat Allah lebih besar, ampunan Allah lebih luas daripada. Iya, betul. Demikian perbincangan saya dengan Ustadz Suparno Ahmad yang sangat luar biasa sekali. Kesimpulannya juga sangat luar biasa sekali. Saya katakan luar biasa itu karena apa? Mudah dimengerti. Insya Allah yang menonton ini dari awal sampai akhir akan terinspirasi untuk menguatkan tetap berada di jalan Allah yaitu dengan kejujuran. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.